Untuk terakhir kalinya di F1 2024, minggu ini kita akan balapan di Abu Dhabi Grand Prix 2024 Yas Marina Circuit. Dan masih ada gelar dan posisi-posisi tinggi untuk diperebutkan. Dan itu juga berarti untuk terakhir kalinya tahun ini, gue mau ngadain bahas balapan nostalgia lagi. Dan seperti biasa gue adain voting, kalian mau gue bahas balapan tahun berapa. Dan banyak dari kalian ingin gue bahas Abu Dhabi Grand Prix 2012. Nah, ada apa dengan Abu Dhabi Grand Prix 2012? Abu Dhabi Grand Prix merupakan balapan ketiga terakhir di musim 2012 dan bersaing untuk gelar Jordan semakin memanas dengan Sebastian Vettel, pembalap yang kata fans Max nih nggak punya legacy ya. Jangan so iya deh. Baru saja melakukan epic comeback dengan mendominasi leg Asia di mana dia menang 4 balapan berturut-turut dari Singapura sampai India. Dan sekarang dia kembali memimpin klasemen dengan jarak 13 poin dari Fernando Alonso di Ferrari-nya. Nah, Abu Dhabi Grand Prix ini terdapat beberapa plot twist dalam perebutan gelar Jordan, di mana Lewis meraih pole disusul oleh Mark Webber dan Sebastian Vettel. Namun karena mobilnya Seb tidak memenuhi persyaratan fuel sampling, dia kena diskualifikasi dari qualifying dan harus start dari belakang. Fernando Alonso bakal start dari posisi ke-6. Ini bisa berperan penting untuk perebutan gelar Jordan karena di sini nyalip itu susah banget. Dan kalau kalian nggak percaya, silakan tanya Fernando Alonso di 2010. Ya, sekarang sudah ada bantuan DRS, jadi ya mungkin gak bakal sesusah di 2010. Tapi tetap tidak akan mudah untuk Seb bisa secepat itu naik ke posisi atas di track ini. Tetapi, dia tetap pede menghadapi balapan dari posisi terakhir atau nanti di pit lane ya, karena dia mengganti setup mobil, dimana dia bilang ke timnya, sampai jumpa di podium nanti. Wih, keren kali mentalnya ya. Saking kerennya mentalnya ini, dulu haters dia pun kena mental, si arogan dia dulu. Nah, saat start, Lewis mampu mempertahankan pole-nya. Tapi Mark Webber seperti biasa dengan start bapuknya disalip oleh Kimi, Lord Maldonado, dan kemudian juga disalip oleh Fernando Alonso. Setelah setengah lap, terdapat beberapa kekacauan di belakang, puncture lah, dan front wing damage lah yang buat beberapa pembalap itu harus masuk pit setelah lap pertama. Ordernya sekarang, Lewis memimpin di depan Kimi, Lord Maldonado, Fernando Alonso, dan Mark Webber. Sebastian Vettel mampu naik ke posisi ke-20 setelah kekacauan di awal start dan terus membuat progres, tapi terjadi kontak dengan Bruno Senna yang membuat front wingnya sedikit rusak. Setelah komplain di awal mengenai temperatur bannya, Lewis kemudian merasa bahwa ban itu sudah optimal dan mencetak beberapa fastest lap sehingga dia juga menjauh sedikit dari Kimi di posisi kedua. Nando pun juga dalam beberapa lap terus menekan Lord Maldonado untuk posisi ketiga itu. Cuman Williams sama straight line speed itu udah kayak jodoh aja dah. Sama kayak Lord Maldonado sama Crash, jodoh cuy. Sabar dulu, itu nanti. Nah, safety car keluar pada lap 9 karena crash horornya Nico Rosberg sama Narain Karthikeyan. Dan untuk kedua pembalap itu nggak apa-apa ya, tapi terlalu banyak debris dalam track dan emang perlu safety car. Nah, terjadi drama antara dua rekan tim di masa depan di mana Seb tuh sedikit blunder karena goyang-goyang dumanya Danny Ric di depan yang membuat dia nabrak papan DRS dan merusak front wingnya lagi. Kesel juga ya kan dia sama manuver Danny Ric dan ini membuat dia harus pit di periode safety car itu untuk mengganti front wing dan mengganti bannya juga jadi soft. Nah, sayangnya mau nggak mau dia harus pit lagi nanti di akhir-akhir, tetapi ban soft baru itu pastinya akan membuat dia lebih kenceng dari yang lain. Safety car masuk pada lap 14. Fernando tertekan sedikit oleh Mark di belakangnya tapi masih bisa maintain posisi. Dan Seb harus bekerja keras lagi menyalip pembalap papan bawah dari awal lagi. Dan pada satu titik berduel keras dengan Lotusnya Romain Grosjean untuk posisi ke-17. Nah, butuh 2 percobaan juga karena percobaan pertama tuh dia nyalip dengan 4 ban off track, yaitu ilegal ya. Tapi second try dia bersih dengan hanya 2 ban aja di off track dan naik ke posisi depan. Dan pada lap ke-20, Seb tuh sudah berada di posisi ke-11 dan dekat dengan zona poin. Dan terjadilah momen di mana Lewis yang lagi-lagi di musim itu mobil McLaren-nya metong saat dia lagi leading balapan dan ujung-ujungnya DNF lagi. Tahu kan sekarang kenapa dia pindah ke Mercedes? Nando juga nyalip Lord kita untuk naik ke posisi kedua dan sekarang Kimi Raikkonen di Lotusnya lah yang di musim comeback-nya juga sedang memimpin balapan. Terjadi drama di belakang di mana Mark Webber dan Lord Maldonado duel untuk posisi ketiga, tapi keduanya malah bikin kontak dan ya turun posisi. Tapi keduanya masih bisa lanjut ya, tapi Mark rugi banget dan harus turun ke posisi ke-7. Nah, di sini Lotus kelihatan sedikit panik ya, gugup karena ya sudah lama mereka nggak berada di posisi ini memimpin balapan, apalagi Kimi juga yang baru comeback udah memimpin balapan dan mereka tuh udah cerewet banget ngasih info ke Kimi soal Nando.
kayak kondisi ban dan lain-lain ya kan, dimana Kimi balas dengan tim radio ikonik dan legendaris ini ya. Just leave me alone, I know what I'm doing. Waktu mungkin telah berjalan cukup lama sejak Kimi berada di posisi ini, tapi Kimi ya tidak pernah berubah ya. Dan dari sini balapan pun jadi semakin ramai ya, dengan beberapa pembalap tuh saling duel dan bertukar posisi. Dan tibalah saat dimana Seb sudah berada di zona poin dan mendekati ke duel-duel ini. Termasuk dimana dia tuh sudah berada di belakang rekan timnya Mark ya, dan mereka tuh minta swap position karena Seb lah yang sedang berduel untuk gelar Jordan. Dan pada lap 31, di mana banyak pembalap masuk pit, Seb tuh berada di posisi kedua di belakang Kimi yang memimpin, dan Nando di P3 yang sedang tertekan oleh Jenson Button di P4 saat itu. Seb kemudian masuk pit dan rejoin di posisi keempat di depan Romain Grosjean yang saat itu sedang diacak-acak oleh pembalap di belakangnya dengan ban yang sudah aus banget ya. Terjadilah kontak pada lap 39 antara Sergio Perez dan Paul Di Resta yang membuat Romain sama Mark juga tabrakan dan keduanya harus DNF. Safety car kembali dideploy dan ini tentu merupakan keuntungan bagi Seb karena dengan ban baru dan title rivalnya hanya 2 posisi di depan, dia bisa aja membalikkan meja dengan momen ini. Safety car hanya di track selama 3 lap dan setelah itu Nando ditekan oleh Jenson dan Jenson pun juga ditekan oleh Seb. Tentu ini membuat Kimi menjauh dari mereka dan saat Nando menjauh, hanya sisa Jenson sama Seb untuk berduel demi posisi terakhir di podium itu. Seb bekerja keras dan terus menekan sampai tibalah pada lap 52 di mana Seb di turn 11 melakukan manuver cantik untuk ambil posisi ketiga dari Jenson. Wuyuh, keren kali lah pembalap yang gak ada legacy di F1 ini ya. Stop. Sorry lah ya, ini karena kalian semua cold max ya, yang ceng-cengin kalau dia tuh gak punya legacy lagi, jadi gue bodoh amat ya kan, gue ceng-cengin balik lu pada. Nando juga berusaha untuk menekan Kimi di akhir-akhir, tapi Kimi mampu bertahan dan dia menjadi pemenang berbeda ke-8 musim itu, disusul oleh Nando yang lagi-lagi finish di podium, tapi Seb yang start dari pit lane atau hitungannya P24 naik 21 posisi ya, dan finish di posisi ketiga. Dan kalau nggak salah ini rekor juga karena nggak ada pembalap yang pernah meraih 21 posisi ya, jadi gue nggak tahu juga, tapi ntar gue coba cek lagi rekornya BTW ya. Dan emangnya, dan gue rasa Nando pasti cooldown room juga kaget ngeliat title rivalnya finish hanya 1 posisi di belakang dia dan melakukan damage limitation yang sangat baik. Nah ini membuat gapnya harus teriris jadi 3 poin, dan lucunya Kimi sama Seb nge-swear di interview saat podium itu. Dan yes, saat itu hanya karena tegur aja, tapi kalau itu sekarang, fix community service itu. Menurut gue sampai saat ini merupakan balapan Abu Dhabi paling seru karena sepanjang balapan tuh banyak aksi, plot twist, drama, dan epic comeback juga. Ditambah title fight juga masih berjalan saat itu dan masih sengit juga walaupun bukan balapan terakhir juga. Gue mengharapkan hal yang sama di musim ini, apalagi gelar konstruktor masih diperebutkan. Jadi sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah dan seperti biasa bagi kalian yang sudah menonton, gue mengucapkan Thank you.